Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, perkenalkan, nama saya Furqan Ariadha dari Padang. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan dalam kondisi yang selalu diberkahi oleh Allah SWT. Ya, hari ini saya ingin bercerita tentang rumus kehidupan yang bisa saja menjadi rumus bagi kehidupan teman-teman semuanya, terkhusus pada saya pribadi, yaitu dimulai dengan sebuah tebakan. Ada suatu pohon yang sangat besar, yang mana pohon itu berada di salah satu hutan yang tidak ada kehidupan, tidak ada makhluk hidup, tidak ada hewan ataupun manusia. Yang ada hanya teman-teman pohon yang lain dan pohon yang besar tersebut. Suatu ketika pohon itu roboh atau tumbang. Saya ingin bertanya kepada kawan-kawan semuanya, kira-kira pohon itu ketika tumbang ataupun roboh bunyinya seperti apa? Mungkin kita bisa membayangkan ya, di mana pohon yang sangat besar roboh dan tumbang itu pasti memiliki bunyi yang mungkin besar sekali, boom dan segala macamnya. Tapi jawabannya bagi saya ialah tidak terdengar bunyi sama sekali. Kenapa? Karena tadi kata kunci yang di awal ialah di hutan yang tidak ada makhluk hidup, yang mana tidak ada manusia dan hewan. Artinya tidak ada telinga yang mendengarkan pohon besar tersebut roboh ataupun tumbang. Ya, dalam kehidupan sehari-hari teman-teman, kawan-kawan semuanya, mungkin kita sering sekali ya mengendarai motor dalam perjalanan, mungkin saja dalam perjalanan ke kampus ataupun dalam perjalanan ke pulang kampung dan segala macamnya. Dalam perjalanan tersebut kita mungkin pernah melihat mobil atau mendengarkan mobil yang mana ban mobil tersebut meledak. Lingkungan yang dekat ban mobil yang meledak ini ternyata tidak semuanya yang mendengarkan. Iya gak sih? Iya. Ada yang mungkin ngapain sih tadi? Mana ban meledak? Ada. Ternyata memang yang tidak mendengarkan karena orang tersebut fokus dengan perjalanannya. Orang tersebut fokus dengan kendaraannya dan orang tersebut fokus dengan yang namanya orang tersebut tidak mendengarkannya, tidak memanfaatkan. Maksudnya apa? Yaitu BO, kalau kita bahasa matematikanya ya, kalau kita modelkannya, yaitu bahaya orang lain tambah tambah M itu apa? Respon kita, merespon, mendengarkan dan segala macamnya. Kalau kita menghadapi bahaya orang lain ditambah dengan kita memberikan respon terhadap bahaya tersebut, maka terjadi yang namanya sama dengan bom. Apa itu bom? Ledakan. Apa itu ledakan? Konflik. Nah, inilah rumusnya. Maka BO plus M ini menjadikan ini sebagai landasan lah untuk dalam hal berkehidupan. Kita ambil contoh lagi nih, ketika Rasulullah SAW berdakwah ya, dalam fase dakwah secara terang-terangan. Waktu itu ada salah satu pengemis Yahudi yang hobinya menghujat Rasulullah, yang hobinya menghina Rasulullah, yang hobinya ya menjelek-jelekan Rasulullah. Lalu suatu ketika Rasulullah datangi. Ya, pengemis tadi buta ya, sambil buta minta tapi tetap juga hobinya yang menjelek-jelekan Rasulullah. Rasulullah ini tidak benar nih, agamanya salah nih, ini orangnya pokoknya jahatlah Rasulullah, pokoknya Muhammad itu jahatlah gitu. Lalu kalau Rasulullah tidak kalau Rasulullah merespon bahaya yang diberikan oleh pengemis tua tadi, maka terjadilah konflik. Untungnya Rasulullah adalah teladan bagi kita semua.
dan Rasulullah pandai bagaimana meresponnya. Justru respon Rasulullah apa teman-teman? Yaitu respon yang positif, yaitu dengan menyuapi Yahudi tersebut, pengemis Yahudi tersebut. Lambat laun tiap hari Rasulullah, meskipun setiap ia menyuapi hinaan, cacian demi cacian, dan makian demi makian kepada dirinya sendiri, dia tetap menyuapi dengan penuh kasih sayang. Maka suatu ketika Rasulullah meninggal, digantikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ingin mengetahui aktivitas apa saja yang belum ia lakukan, Abu Bakar lakukan, yang sebenarnya semuanya aktivitas Rasulullah yang belum ia lakukan. Lalu ada kata Aisyah atau kata istrinya, ada menyuapi pengemis Yahudi. Wah, datanglah Abu Bakar ke pengemis tersebut. Abu Bakar terkejut. Apa terkejutnya teman-teman, kawan-kawan semuanya? Ternyata pengemis itu suka menghujat Nabi Muhammad SAW. Wah, itu saking tak tahannya Abu Bakar menyuapi pengemis yang menghujat Nabi Muhammad. Pengemis itu merasakan, kok beda ya? Suapannya penuh dengan kasih sayang. Lalu hari ini kok tak terasa seperti orang yang biasa menyuapi. Sambil menahan marah dan tangis, Abu Bakar bilang, wahai pengemis tua, Yahudinya, ketahuilah bahwasanya orang yang menyuapi kamu selama ini, ya, orang yang kamu hina. Bersadar ya, langsung bersadar pengemis ini bahwasanya, Masya Allah, ada etika Rasulullah yang begitu luar biasa, dan telah memanfaatkan rumus sedari awal, yang bukan telah memanfaatkan, maksudnya dari awal menerapkan rumus BO. Nah teman-teman semuanya, kalau ingin kita hidup dengan terasa lebih bahagia, terasa lebih plong, terasa lebih ingin damai ya misalnya dimanfaatkan ketika kita dihujat, dikritik, atau apa lagi ya, pokoknya dibahaya lah, pada bentuk bahaya, hinaan dan segala macamnya. Respon kita tergantung dengan hasilnya nanti. Kalau responnya positif, insya Allah aman-aman saja. Kalau responnya negatif, maka akan terjadi ledakan yang namanya bom. Nah, itu. Teman-teman semuanya, semoga bisa ambil pelajaran baik untuk saya pribadi dan untuk kawan-kawan semuanya. Saya berharap ini juga menjadi ajang bagi saya untuk menjadi lebih baik. Mohon maaf karena penyampaian yang tidak bisa dimengerti oleh semua kawan-kawan, tapi saya berharap bisa diambil inti dari pesannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.